Halo Goldfish Mania, selamat datang di channel ini. Channel tempatnya ngebahas, apalagi kalau bukan hobi kita-kita ini. Dan untuk episode kali ini, kita akan bahas suka duka tank outdoor, lebih tepatnya kelebihan, dan pastinya kekurangannya juga, kalau kita punya akuarium di luar rumah, atau tank outdoor. Tapi sebelum kita bahas, apa saja kelebihan, dan kekurangannya tank outdoor ini, alangkah baiknya buat subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya biar memudahkan kita bertemu di episode-episode berikutnya. Oke lanjut, langsung kita bahas kekurangannya terlebih dahulu dan untuk kelebihannya nanti kita bahas belakangan. Karena ada banyak kekurangannya juga kalau kita punya tank outdoor. Di antaranya, yang pertama, cepat tumbuh lumut. Seperti yang bisa dilihat dari akuarium yang satu ini, karena terkena sinar matahari langsung, semua area penuh dengan lumut dan tumbuh sangat cepat kalau dibanding tank indoor. Jadi harus rutin juga setiap hari bersihkan lumut-lumutnya dan pastinya nggak cocok buat kaum malas-malasan. Yang kedua, cepat kusam atau berkerak. Walaupun pada umumnya sudah menjadi hal biasa kalau mengalami kejadian seperti ini, kaca akuarium kusam, bahkan sampai berkerak, tapi biasanya terjadi kalau pemakaian sudah lama atau bertahun-tahun. Beda halnya dengan tank outdoor ini, dalam waktu beberapa bulan aja sudah kelihatan bercak-kerak seperti ini. Mungkin karena sering kecipratan air hujan, juga jadi lebih cepat kusam dan berkerak. Yang ketiga, media filter cepat kotor. Entah itu media mekanis, media biologis juga lebih cepat kotor dibanding tank indoor. Walaupun posisinya sudah tertutup rapi seperti ini, tapi kotoran lebih cepat menumpuk. Yang biasanya bersihkan media biologis sampai berbulan-bulan, tapi setelah berada di outdoor, dalam waktu 1 atau paling lama 2 minggu, juga sudah harus dibersihkan lagi. Bahkan bukan cuma semua media filter doang, semua filtrasi juga harus rutin dibersihkan seperti power head dan semua bagian perpipaan. Yang keempat, filtrasi ekstra. Selain filtrasi harus lebih kuat lagi, salah satu benda wajib lainnya buat tank outdoor adalah tambahan heater. Karena cuaca di luar lebih ekstrim, apalagi di awal tahun seperti sekarang, yang cuacanya gak menentu, pagi-pagi kadang cerah, dan sorenya mulai hujan, bahkan sampai pagi lagi, biar penghuninya tetap sehat, dan gak mudah terserang banyak penyakit, karena perubahan suhu, ataupun infeksi bakteri, jangan lupa untuk tambahkan heater juga. Yang kelima, perawatan ekstra. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalau semua area tank, bahkan sampai semua filtrasi cepat kotor, jadi kita juga harus lebih rutin lagi buat bersihkan semuanya. Yang biasa tiap water tank cuma gosok-gosok bagian dalam akuarium doang, sekarang jadi sekalian bersihkan sedikit kotoran atau lendir di bagian media filternya. Dan yang keenam, atau yang terakhir, keamanan. Pastinya salah satu faktor utama dari semua adalah keamanan. Jadi harus dipikir matang-matang lagi kalau mau nyoba merawat tank outdoor, bukan cuma keamanan dari maling, takutnya aja ada orang yang tiba-tiba iseng atau apa, dan pastikan jauh dari jangkauan anak-anak karena ini yang paling meresahkan guys. Oke lanjut, gak perlu berlama-lama lagi, sekarang kita waktunya bahas kelebihan dari tank outdoor ini. Dan yang pertama, tanpa tambahan lampu lagi, karena pencahayaan di siang hari udah lebih dari cukup. Kalaupun pakai lampu, juga pasti pemakaiannya nggak terlalu lama, atau cukup beberapa jam di malam hari, jadi pemakaian listrik bisa lebih hemat lagi. Yang kedua, tumbuh lumut hijau. Kalau kita rajin bersihkan setiap hari, bagian depan akuarium, lumut hijau akan tumbuh secara merata, serta tumbuh dengan tebal dan lebat. Dan buat yang masih kesulitan numbuhin lumut hijau, di tank indoor, solusi terbaik mungkin harus coba tank outdoor, karena faktor utama bisa tumbuh lumut hijau adalah pencahayaan yang cukup. Jadi, kalau kena sinar matahari langsung, proses pertumbuhan lumut jauh lebih cepat lagi. Dan pastinya di balik tumbuh lumut hijau ini, ada kelebihan dan kekurangannya juga. Pada intinya, kalau kita rajin, maka akuarium kesayangan kita akan terlihat lebih alami, walaupun cuma pakai lampu ala kadarnya. Yang ketiga, mencegah sembelit. Salah satu manfaat dari lumut hijau ini bisa bantu mencegah yang namanya sembelit
yang bisa menyebabkan isbi juga. Contohnya untuk ikan yang satu ini, sebelum bermutasi warna, waktu posisinya masih di tank indoor, berenangnya mulai mengkhawatirkan atau mulai terbalik. Akhirnya langsung saya coba pindahkan ke tank outdoor. Tapi untuk kali ini, tanpa karantina, tanpa pengobatan ataupun dipuasakan dulu. Setelah beberapa hari, berenangnya mulai kembali normal dan sampai sekarang nggak pernah bikin panik lagi. Bisa dipastikan, efek suka makan lumut bisa bantu pencernaan si ikan jadi lancar. Dan terakhir, atau yang keempat, warna ikan lebih cerah. Walaupun cuma pakai lampu biasa yang warna merah putih hijau dan biru, tapi warna ikan-ikannya terlihat lebih cerah. Cuma untuk yang satu ekor ini, ikan masih proses mutasi dan warnanya belum terlihat tajam. Tapi untuk ikan yang sakura ini, perbedaannya udah kelihatan jauh kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Waktu pertama masuk tank outdoor warnanya masih tipis dan belum setajam yang sekarang. Jadi pelihara di tank outdoor yang kena sinar matahari langsung lebih efektif buat percerah dan pertajam warna ikan. Oke guys, kira-kira inilah suka dukanya pelihara tank outdoor. Apakah ada yang mau coba? Atau malah sebaliknya, gak jadi pelihara ikan di outdoor setelah tahu banyak kekurangannya? Atau mungkin di sini ada yang udah pengalaman pelihara di outdoor? Boleh share suka dukanya di sini dengan coret-coret kolom komentarnya, biar yang lain juga ikut termotivasi. Jadi pada intinya pelihara di indoor ataupun outdoor sama aja, sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena di setiap ada kelebihan, pastinya ada kembaliannya juga. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini untuk episode tentang suka duka tank outdoor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan coret-coret kolom komentarnya juga. Dan buat yang belum subrek, jangan lupa subscribe dulu aja channel ini, biar yang bikin videonya tambah semangat. Terima kasih, dan salam satu hobi.